wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan K3 bidang pembangkitan di Gedung Pascasarjana Politeknik Negeri Bandung. Saya sendiri yang bernama Ahmad Yusuf dengan NIM 1913211033. Kemudian ada rekan saya yang bernama Arik Bagas Maulana dengan NIM 1913211037. Kemudian ada rekan saya yang selanjutnya adalah yang bernama Muhammad Umar Abdillah dengan NIM 1913211055. Baik, kita mulai saja presentasinya. Dari pembahasan kami ini, yang pertama terdiri dari bab 1, yaitu bab pendahuluan. Dari bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan rumusan masalah. Pada bab 2, itu adalah pembahasan yang berisi tentang pengertian dan jenis-jenis. Pada bab ketiga itu, ada juga terdiri dari identifikasi bahaya dan risiko pada genset, dan kemudian hasil temuan. Latar belakang yang kami buat ini adalah dengan semakin majunya perkembangan zaman saat ini, menuntut semua peralatan menggunakan listrik. Namun ketersediaan listrik semakin menipis karena tidak diimbangi dengan pembuatan pembangkit listrik baru dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang menghemat energi, terutama energi listrik. Sehubungan dengan belum maksimal pemanfaatan teknologi, maka sering dijumpai bahkan sering terjadi pemadaman listrik secara bergiliran, dan yang lebih parah lagi, pemadaman secara mendadak yang bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat-perangkat elektronika. Genset akan terasa manfaatnya ketika sedang pemadaman listrik itu terjadi, dan bisa juga dipakai di daerah-daerah terpencil atau pada acara-acara besar. Tujuan mengidentifikasinya adalah untuk mengetahui potensi bahaya dari generator. Selanjutnya untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan terhadap K3. Kemudian untuk mengetahui manfaat K3 yang ada di lapangan. Ruang lingkup yang diperhatikan adalah K3 kelistrikan di ruang Pascasarjana di Politeknik Negeri Bandung. Rumusan masalah. Apa saja yang menjadi ancaman dan sumber bahaya di ruang kerja generator? Bagaimana cara mencegah dan meminimalisir ancaman di ruang kerja generator? Bagaimana harusnya sistem K3 pada ruang kerja generator yang benar? Pembahasan. Pengertian dari generator listrik adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Sumber energi gerak generator. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin misalnya. Generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena angin. Demikian pula pada pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik gerak dari generator didapatkan dari proses pembakaran bahan bakar diesel. Prinsip kerja generator listrik. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik yang mempunyai satuan volt. Jenis-jenis generator itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada jenis dengan mesin genset gas, dengan mesin genset diesel, dengan mesin genset bensin, dan mesin genset portable atau mesin genset turbin, kemudian mesin genset urin. Ya, baik, mungkin sekian saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Umar Abdillah. Baik, selanjutnya kita masuk ke identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita melakukan identifikasi bahaya, kita perlu melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko itu adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Sesuai ISO nomor 45001 2018, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, diantaranya aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja, termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Yang ketiga, perilaku manusia dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. Nah, secara umum, bahaya yang timbul di tempat kerja itu meliputi 4 kategori yang kalian juga udah tahu lah. Yang pertama, potensi bahaya yang menimbulkan risiko jangka panjang pada kesehatan.
Yang kedua, potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan. Yang ketiga, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Yang keempat, potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis. Saya tidak akan jelaskan yang lebih banyak karena kita sudah pernah mempelajari ini. Nah, sekarang identifikasi bahaya di ruang genset secara umum. Setidaknya, kelompok kami menemukan 5 potensi bahaya di ruang genset secara umumnya. Yang pertama itu ada kebisingan, yang kedua kebakaran dan ledakan, yang ketiga kecelakaan akibat hubungan dengan instalasi, yang keempat asap atau gas yang berbahaya, yang kelima getaran. Sekarang kita masuk temuan positif hasil observasi. Yang pertama, ruang penempatan kering dan bersih. Ini sesuai dengan dasar peraturan PUIL 2011-510.6.1.1. Generator harus dipasang di tempat yang kering. Solusi, tetap menjaga ruangan tetap kering dan bersih. Yang kedua, genset dilengkapi dengan peredam suara dan getaran. Ini sesuai dengan dasar peraturan PUIL 2011-8.21.3.3.4. Untuk memperkecil pengaruh getaran mesin, setiap mesin dapat dilengkapi dengan peredam yang dipasang pada pondasi yang dirancang khusus untuk keperluan tersebut. Nah, solusi tetap menjaga hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, sirkulasi di ruangan genset bagus. Ini sesuai dengan dasar peraturan PUIL 2011 8.21.2.4. Ventilasi udara harus diatur sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir sehingga suhu mesin tidak naik melampaui batas suhu kerja bila mesin beroperasi terus-menerus. Solusi tetap menjaga hal tersebut sesuai ketentuan. Di sini saya akan melanjutkan yang dibahas oleh Umar sebelumnya, yaitu tentang temuan positif hasil observasi. Jadi selanjutnya ialah identifikasi. Terdapat nama plat, genset, dan jelas terbaca. Dasar peraturan terdapat dalam PUIL 2011-8.5.12. Perlengkapan listrik yang harus dipasang dalam ruangan berbahaya yang mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. A. Nama pabrikan atau merek. Yang kedua, identifikasi pabrikan. 3. Simbol X yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer gas ledak atau terbuang pada aparat dimaksud. Solusi, pertahankan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Identifikasi, terdapat apar yang mudah dijangkau dan belum memasuki anggap kadaluarsa. Dasar peraturan terdapat dalam PUIL 2011-8.21.2.5. Perlengkapan api pemadam api. Harus disediakan perlengkapan pemadam api manual yang dapat mencakup ruang tersebut. Solusi, pertahankan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, identifikasi genset dilengkapi dengan grounding. Terdapat gambar di sampingnya. Terdapat dalam PUIL 551.4.2. Set pembangkit harus dihubungkan sedemikian sehingga setiap ketentuan dalam identifikasi untuk proteksi oleh GPAS di bagian 4-4-1 tetap efektif untuk setiap kombinasi sumber supply yang dimaksud. Hubungan bagian aktif generator dengan bumi dapat mempengaruhi tindakan proteksi. Solusi, pertahankan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Identifikasi selanjutnya, warna kabel. Pada sesuai standar peraturan yang berlaku, dasar peraturan PUIL 2007.2.1.1 penggunaan sesuatu warna atau warna loreng digunakan untuk mengenal pengaturan, keseragaman, dan bertinggi keamanan. Solusi, pertahankan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, identifikasi tangki bahan bakar memenuhi persyaratan. Terdapat dalam PUIL 2011-8.21.3.3.1 suplai bahan bakar. Tangki bahan bakar harus disediakan dalam ruang pembangkit masing-masing untuk setiap unit penggerak utama dengan kapasitas beban penuh selama 8 jam. Tempat pengisian bahan bakar harus ditempatkan cukup jauh dari baterai dan perlengkapan lainnya. Untuk setiap tangki bahan bakar harus tersedia alat juga bahan bakar yang mudah terlihat. Solusi, pertahankan hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Temuan negatif hasil observasi. Yang pertama, temuannya yaitu pipa. Terdapat pipa yang mengambang menyebabkan potensi tersandung. Dasar peraturan PUIL 2011-8.21.3.3.5 peringatan bahaya. Harus dipasang tanda peringatan pada tempat yang menyolok di atas atau di dekat mesin.
untuk mengingatkan kemungkinan hasutan yang tiba-tiba dapat membahayakan orang yang berada di sekitar. Solusi perbaikan pipa atau memberi tanda peringatan agar orang melewati tidak akan tersandung dan membuat pipa tersebut rusak. Selanjutnya, identifikasi lingkungan sekitar yang terlihat tidak bersih yang terlihat pada gambar tersebut. UIL 2011 133.3.1 MOD, semua perlengkapan listrik harus dipilih sedemikian sehingga mampu dengan aman menahan stres dan karakteristik kondisi lingkungan lokasinya yang mungkin mengenainya. Solusi rapihkan kembali lingkungan sekitar genset agar tidak mengganggu kenyamanan para pekerja atau orang yang mengunjunginya. Selanjutnya, identifikasi asal hasil pengoperasian genset dibuang di tempat yang dilalangi orang. Terdapat dalam UIL 8.1.3.3.2 sistem pembuangan gas. Setiap sistem pembuangan gas harus dilengkapi dengan peredam dan sistem pipa atau cerobong untuk membuang semua gas ke luar ruangan. Cukup jauh dari jendela atau cerobong memasukkan udara ke bunga itu sendiri atau ke bangunan di sebelahnya. Solusi asap yang dihasilkan genset harus dibuang di tempat yang aman agar tidak membahayakan manusia maupun mesinnya itu sendiri. Lingkungan genset dijadikan tempat gudang. Dasar peraturan UIL 2011 8.3.1.3 dalam ruang kerja listrik dikunci, tidak boleh dipasang mesin pesawat, instrumen, kur dan perlengkapan lain yang setiap hari berulang kali secara teratur dilayani, diamati, diperiksa di tempat. Solusi barang-barang yang tidak memiliki kepentingan seharusnya dipindahkan dari lingkungan genset. Selanjutnya, identifikasi tidak terdapat abu-abu khusus. Terdapat dalam kuil 8.21.3.3.5 peringatan bahaya harus dipasang tanda peringatan pada tempat menyolok di atas atau di dekat mesin untuk mengingatkan kemungkinan hasutan yang tiba-tiba dapat membahayakan orang yang berada di sekitarnya. Solusi harus dipasang rambu-rambu. Selanjutnya, identifikasi kenapa genset hanya dilapisi oleh asbes. Dasar peraturan UIL 2011 8.21.3.3.2 semua pipa dan alat sambung pipa perlu harus dilindungi secukupnya agar terhindar dari bahaya kebakaran dan agar tidak ada pembagian menonjol bersuhu lebih dari 70 derajat Celcius. Solusi seharusnya knalpot atau pipa pembuangan gas dilapisi oleh aluminium foil agar panas yang dihasilkan tidak menyebar. Identifikasi kami yang terakhir ialah ditemukan sambungan listrik terbuka yang berposisi terkena sentuhan langsung. Terdapat dalam dasar peraturan terdapat dalam UIL 2011 4.5.9 sambungan kabel dan konektif pada alat listrik harus dilaksanakan sesuai dengan jenis proteksi yang relevan. Semua listrik apapun harus dipasang isolasi atau pengaman agar meminimalisir sentuhan langsung. Kesimpulan, analisa kami terhadap generator yang terdapat di gedung Pasar Serdana terdapat beberapa hal yang sudah dan ada juga yang belum memenuhi kaedah listrik. Maka dari itu diperlukan pencegahan agar bisa meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Daftar Pustaka 2011 2018 Permenaker http://self-design.grid.id news 365-6 langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Dan yang terakhir https://www.indotara.co.id jenis-jenis mesin genset. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.